Salam sehat, sukses, sejahtera untuk Anda, sahabat bisnis tip-tip. Perkenalkan, saya Coach Margeti Herwin. Ini adalah video series kedua dari video yang pertama tentang restrukturisasi bisnis. Dan kali ini saya akan cerita bagaimana Anda membangun bisnis Anda kembali. Saya adalah seorang master coach di bidang bisnis dan executive coach. Dan juga saya adalah NLP coach. Ya. Dan yang paling sering saya gunakan adalah saya master trainer dari Strategizer, bisnis modelnya Alexander Osterwalder. Ya, yang banyak membantu bisnis untuk tetap bisa survive di era new normal seperti saat ini. Kita mulai dengan tahapan awal bagaimana Anda membangun bisnis. Kita lihat. Saat ini daya beli masyarakat, ya, model bisnis yang dilakukan oleh kompetitor, oleh mungkin bisnis Anda, ini sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Pastikan Anda memiliki online channel. Pastikan Anda mulai membangun bisnis Anda go online. Ya, sehingga bisnis Anda bisa ditemukan secara online. Interaksinya secara online, pemesanannya secara online, bahkan pelanggan Anda bisa membeli bisnis Anda pun secara online. Ini sudah lama sebenarnya fasilitas ini ada, tapi banyak pebisnis yang masih senang dengan konvensional transaksi. Ya, pandemi, ya, kasus COVID itu sangat membuat perubahan besar di dunia interaksi bisnis. Ya. Anda lebih banyak belanja secara online sekarang. Ya, mungkin untuk makanan Anda perlu situasi sekarang sudah boleh untuk Anda makan di restoran, ya, berinteraksi dengan teman-teman Anda yang lain. Tapi saat ini jika Anda ingin mencari makanan di area atau daerah yang mungkin tempat Anda liburan, Anda pasti carinya secara online. Ya, jadi bisnis go online itu sangat penting banget. Ya, jangan sampai Anda abaikan sehingga Anda lupa untuk Anda bisa menjual dari channel online Anda. Nah, siapa sih segmen pelanggan Anda di online dan digital bisnis saat ini? Ini pertanyaan menarik. Coba Anda lihat, segmen yang mana? Dari bisnis model yang Anda buat, coba Anda lihat mana segmen yang bisa Anda tuju dari online. Areanya di mana? Ya, dan bagaimana jika mereka pesan, Anda mengirim barangnya, memberikan jasanya, benar-benar bisa sampai kepada yang membutuhkan. Karena ini bukan satu hal yang sulit saat ini. Kalaupun Anda belum bisa atau Anda belum paham, Anda pun bisa belajar, Anda bisa training. Tapi pastikan bisnis Anda go online. Anda bisa ketemu dengan mungkin anak-anak milenial sekarang, mereka paham, mereka nggak perlu belajar secara detail, tapi mereka otomatis tahu. Beberapa aplikasi yang ada di handphone Anda, ya mungkin aplikasi platform marketplace yang Anda punya, itu perusahaan aplikasi nggak pernah training Anda. Tapi Anda kenapa bisa? Anda bisa belajar dari YouTube mungkin. Anda bisa belajar dari online artikelnya. Semuanya jelas, semuanya lengkap, asal Anda mau. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, Coach, saya ini nggak paham Coach soal itu. Anda tidak paham atau Anda tidak mau paham? Anda tidak bisa atau Anda tidak mau bisa? Itu hal yang berbeda. Karena kalau Anda mau bisa, banyak generasi-generasi, saya nyebutnya apa ya? Baby boomers. Ya, yang umurnya saat ini mungkin di atas 50, 60 tahun, 70 tahun. Mereka semangat belajar. Jadi jika bisnis Anda adalah bisnis zaman dulu, yang saat ini Anda mau turunkan ke anak Anda, apakah Anda merasa anak Anda juga membantu soal go online-nya? Atau dia sama dengan Anda, tidak tertarik? Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan yang harus Anda jawab. Ya. Digitalisasi bisnis dan usaha Anda bukan hanya membuat info dan profil secara digital. Banyak yang bilang, Coach, saya sudah punya, Coach.
online profile. Itu sebenarnya cuman apa ya? Katalog online Anda berisi profil Anda. Tapi perhatikan, apakah dia menjual? Apakah dia secara otomatis untuk mengenalkan produk dan jasa Anda atau bahkan value bisnis Anda? Ya, dan ini perlu lakukan riset. Lakukan riset terhadap bisnis dan pelanggan Anda ini. Apakah memang Anda sudah layak go online? Ya. Beberapa bisnis yang saya dampingi sebelum pandemi, ternyata mereka sangat sukses dengan mereka memiliki online saat ini. Sampai mereka menolak-nolak order yang mereka dapat dari online. Pusingnya bukan nggak punya klien, pusingnya kebanyakan klien. Pusingnya bukan karena produknya tidak laku dijual, tapi pusingnya sumber dayanya terbatas. Sumber kapitalnya terbatas. Beda cara Anda melihat bagaimana membangun bisnis Anda supaya siap secara online. 6 hal utama untuk memulai online marketing. Perhatikan, Anda punya email marketing nggak? Yang bisa mengirimkan secara otomatis tentang produk Anda atau menjelaskan sosialisasi, informasi ya tentang produk dan jasa Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, sosial media. Anda memiliki nggak sosial media bisnis? Atau Anda cuma memiliki sosial media pribadi aja? Di mana Anda campur-campur. Sosial media bisnis, sosial media pribadi, Anda campur-campur. Anda tidak punya sosial media bisnis, sehingga klien Anda bingung. Ini sebenarnya akunnya seperti apa sih? Nah, ini perlu Anda pelajari dan Anda perhatikan. Blog atau website. Blog mungkin Anda senang nulis, Anda tulis tentang produk Anda, produk knowledge-nya, tentang pengalamannya, testimonial klien, bisa dalam bentuk blog artikel. Karena sebagian orang di luar sana senang juga membaca. Bahkan bisa Anda buat sendiri. Tidak harus Anda menggunakan orang-orang profesional. Kalau Anda belajar, Anda bisa menggunakan kemampuan Anda sendiri, belajar secara online untuk Anda punya blog artikel tentang tulisan-tulisan Anda. Website. Website itu bukan sekedar blog. Mungkin di website itu Anda bisa menjelaskan tentang tahapan-tahapan bisnis yang Anda lakukan. Siapa pelanggan Anda. Bagaimana produk-produk Anda itu bisa dibeli dan bisa bertransaksi di website Anda secara langsung, tanpa lewat marketplace. Yang berikutnya, menggunakan marketplace. Tapi ingat teman-teman, kalau kita belanja di marketplace, kita selalu cari barang yang termurah. Kita selalu cari barang yang terlaku. Kita selalu cari barang-barang yang mirip dengan harga yang lebih murah. Marketplace ini saat ini sudah menjadi red ocean. Ada lagi pengalaman saya tentang menjual di marketplace. Ya, dia bilang, "Coach, harga kita ini kemahalan, Coach." Saya bilangnya begini, mahal itu dari sudut pandang mana? Apakah orang yang bilang mahal itu sudah tahu produk dan kualitasnya? Apakah yang bilang murah itu dia sebenarnya benar-benar sudah memakai, menggunakan, sehingga apa nilai yang dia bayarkan, manfaat yang dia terima lebih besar dari apa yang dia bayarkan. Jadi murah dan mahal itu sebenarnya kita lihat. Mahal itu orang bayar sesuatu, tapi nilainya dia rasakan hanya kecil, sehingga dia merasa membayar agak lebih mahal. Murah itu persepsinya adalah dia membayar sejumlah uang, dia dapat manfaat yang tidak pernah dia kira sebelumnya. Nah, itu jadi murah. Jadi jangan nilai yang Anda sebutkan. Anda bilang 100.000 mahal. Mahal menurut siapa? Murah menurut siapa? Nah, nggak bisa secara patokan. Ya. Yang berikutnya, beriklan di online. Ada namanya Google Ads, ya, Facebook Ads. Sekarang ada TikTok, ada Instagram. Kita bisa pasang iklan di sana dengan ketentuan-ketentuan yang mereka buat sehingga nggak bisa sembarangan jualan yang Anda mau. Ya, sosial media ini, platform ini sangat menjaga supaya pelanggannya pun juga tidak membeli barang yang abal-abal. Istilahnya tuh barang yang tidak jelas gitu ya. Yang berikutnya di online marketing Anda harus paham tentang SEO, Search Engine Optimization. Ya, misalnya bagaimana Anda menuliskan hashtag,
bagaimana judul dari artikel, judul dari video, judul dari website Anda itu menjadi kata-kata yang paling banyak dicari di Google, sehingga pada saat orang mencari kata-kata kunci, Anda berada di halaman pertama Google. Ini juga butuh belajar. Ini juga butuh pengetahuan dan pengalaman dari Anda untuk masuk di dunia online ini. Jadi, pastikan Anda memulainya. Jangan Anda menundanya. Yang berikutnya adalah bagaimana Anda kontrol arus kas. Kontrol arus kas ini di perusahaan sangat penting. Ada perusahaan yang hanya memiliki jurnal. Jurnal itu bukan arus kas kontrol, bukan cash flow kontrol. Arus kas, jurnal itu hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan. Tapi kalau kita bicara tentang kontrol arus kas bisnis, Anda bisa buat yang namanya cash flow budgeting. Anda bisa buat yang namanya bagaimana Anda memprediksi pendapatan, Anda memprediksi pengeluaran. Cash in, ada pendapatan operasional, ada pendapatan dari pinjaman, ada pendapatan dari investasi. Itu semuanya adalah tentang cash in. Cash out-nya begitu juga. Ya, pengeluaran bisnis, atau pengeluaran bayar pinjaman, atau pengeluaran untuk Anda investasi bisnis lain atau produk lain yang membuat Anda mempunyai pendapatan investasi di bisnis Anda. Jadi, pastikan Anda punya alat kontrol ini. Ya, di dalam bisnis, Anda harus memahami tentang satu, laporan kekayaan perusahaan dalam bentuk neraca. Bagi UMKM mungkin, Coach, aduh, saya ribet Coach, saya catat aja Coach jurnal, ya nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa kontrol keuangan bisnis Anda? Kalau Anda paham, Anda bisa ngambil keputusan dengan alat kontrol yang Anda punya, berarti sudah cukup. Semakin besar bisnis Anda akan semakin kompleks bagaimana mengontrol keuangan. Yang tadinya omsetnya cuma puluhan juta, jadi ratusan juta, bahkan jadi miliaran per bulan. Bahkan per hari. Ada yang miliaran per hari, Coach? Ada. Ada nggak yang miliaran per hari masih pakai konvensional? Ada. Ya. Saya dampingi beberapa bisnis retail ya, yang berdagang baju muslim, itu bisa pendapatannya miliaran per hari. Secara offline maupun secara online. Nah, kalau mereka masih menggunakan kalkulator, masih menggunakan bond manual, masih menggunakan yang namanya laporan keuangan pencatatan apa adanya, mereka nggak akan bisa analisa. Nah, makanya yang perlu Anda kontrol adalah satu, cash in from operating, cash in atau cash out from investing, cash in atau cash out from financing. Kelihatan arus kasnya. Anda akan tahu antisipasi bahwa bulan depan saya nggak punya uang cash nih. Apa yang harus lakukan? Ya, ada juga bisnis retail yang ternyata stoknya terlalu banyak. Dia selalu berpikir bahwa, duh Coach, kita stok ini akan kepake bulan depan Coach, pas lebaran. Jadi nggak perlu kita jual lah Coach. Sayang, kita simpan aja. Ingat, Anda menyimpan barang tidak dalam kondisi yang benar, dia akan rusak. Dan dia akan menjadi kerugian buat perusahaan Anda. Itu pertama. Modelnya udah ketinggalan zaman, nggak bisa dijual. Ya, kalau Anda berdagang, bagaimana Anda punya modal beli barang, bagaimana uang yang Anda dapat setelah barang yang Anda beli bisa Anda jual. Jangan fokus kepada persatuan. Karena hal ini akan membantu Anda untuk Anda bisa memutar uang dengan cepat. Tapi begitu Anda ingin membangun bisnis, pastikan Anda punya yang namanya cash flow budgeting. Sehingga Anda bisa analisa bagaimana perputaran keuangan Anda dengan tepat. Coach, saya belum ada cash flow budgeting, Coach. Saya belum ada yang namanya perencanaan dari cash arus kas. Saya cuma punya laporan neraca sama laba rugi. Ini adalah laporan. Kalau laporan itu sudah terjadi, teman-teman. Ya. Laporan yang terjadi, kalau Anda tidak pernah analisa, itu cuma seperti laporan biasa aja yang nggak bisa Anda analisa. Tapi kalau Anda punya yang namanya cash flow budgeting, Anda bisa melihat bahwa bisnis Anda ini perjalanan arus kasnya seperti apa. Sehingga Anda akan tahu kapan Anda keluar uang, kapan Anda beli barang, kapan Anda mengejar pendapatan, ya, dan Anda tahu mana quarter yang lagi rame, mana quarter yang agak sepi, sehingga strategi ini akan berhubungan dengan strategi
marketing atau sales dalam mendapatkan customer. Nah, saya kasih latihan lagi yang nanti videonya akan ada di akhir dari series penjelasan saya. Ya, tentang namanya revenue model. Apa revenue model strategi ini? Revenue model ini Anda akan menentukan sumber masuk uang Anda itu lewat penjualan produk yang mana. Kalau Anda restoran, Anda menjual produk makanan, itu bisa dijadikan satu revenue stream. Penjualan minuman, penjualan mungkin makanan ringan, snack gitu ya. Itu jadi beda. Atau bahkan penyewaan ruangan maupun Anda membuat paket-paket acara. Ini jadi beda. Sehingga strategi masing-masing ini bukan tunggu pembeli minta atau tunggu prospek minta, tapi Anda kemas dalam bentuk strategi yang berbeda sehingga bisa ditawarkan, ya, dikirim secara WA, di-blast secara email, atau diiklankan secara online. Ya, ini hal yang berbeda. Nanti Anda akan bisa pelajari di video tutorial yang saya sertakan di video ini. Berikutnya, ya, strategi tips berikutnya adalah bagaimana Anda mereview channel pemasaran Anda. Coach, kenapa kita perlu review? Kan selama ini sudah berjalan. Begitu pola pelanggan Anda membeli berbeda, begitu mereka berbeda cara mencari produk di online, berbeda cara mencari produk di offline, tentu Anda harus lihat channel pemasaran mana yang masih bagus. Channel pemasaran mana yang utama, Anda bisa ranking. Ya, tentukan channel pemasaran yang dapat dijangkau oleh pelanggan Anda, karena itu akan menjadi menarik. Saya jelasin di gambar di samping saya ini tentang channel marketing. Marketplace adalah channel marketing, tapi jangan berharap marketplace satu-satunya channel marketing Anda, karena Anda akan fight harga karena dia red ocean condition. Coach dari tadi ngomong red ocean itu apa? Red ocean itu adalah laut yang berdarah-darah. Banting-bantingan harga. Murah-murahan harga produk sehingga Anda tidak ada untungnya lagi. Ini menarik. Ya, tapi bukan berarti Anda harus cuma punya satu marketing, satu channel marketing yang namanya marketplace. Itu berbahaya. Anda bangun channel marketing Anda sendiri. Mungkin lewat Instagram Anda. Mungkin lewat website Anda secara langsung, karena di situ juga bisa dibuat transaksi. Masalahnya pelanggan kita butuh trust untuk mereka membeli secara langsung kepada kita. Nah, bagaimana strategi Anda untuk membangun trust mereka? Apakah Anda punya showroom untuk mereka berinteraksi, setelah itu mereka bisa beli secara online? Atau Anda benar-benar bisa menjelaskan produk Anda bukan produk fiktif, pelanggan Anda bukan pelanggan fiktif? Ini yang menjadi PR di era digital dan online. Social media channel, advertising, iklan kita itu juga channel. Kita taruh di mana? Apakah di channel iklan platform A, platform B? Anda yang pilih. Karena Anda harus tahu di situ adanya prospek Anda. Disitulah ada pelanggan Anda. Sales people juga merupakan channel. Ini bagi bisnis yang harus ditawarkan oleh sales, dia punya sales people dan itu dinamakan channel marketing. Radio itu juga masih menjadi hal yang sangat efisien. Ya, sekarang ada podcasting. Nah, podcasting juga bisa, ya. Tapi mungkin ada kita menggunakan influencer, kita menggunakan orang-orang yang punya pengaruh untuk produk kita ada di podcast mereka. Ya, toko sudah pasti itu channel marketing kalau Anda ada offline. Mobile apps, aplikasi di handphone. Sekarang mudah membuat aplikasi di handphone untuk orang bisa bertransaksi di aplikasi Anda sendiri. Ya, seperti Gojek, aplikasi Anda. Seperti Marketplace, Tokopedia, atau Shopee, aplikasi Anda. Anda bisa buat sendiri. Ya, Tip-Tip juga punya aplikasi sendiri. Anda bisa membuat channel di Tip-Tip untuk Anda bisa punya channel untuk Anda menawarkan konten Anda. Ya, ini satu hal yang menarik. Ya, website, email juga salah satu channel marketing. Banyak channel marketing yang harus Anda pahami, yang berbeda-beda pola, berbeda metodologi, tapi ini perlu Anda pahami karena sekarang kondisinya beda. Pastikan channel pemasaran ini selalu lancar. Anda bisa ukur
dan Anda tetapkan ukurannya, dipantau setiap minggu oleh tim Anda. Suruh mereka analisa, sehingga Anda tahu dengan pasti bagaimana kondisi channel pemasaran Anda ini. Yes. Next. Siapa yang menjaga customer relationship Anda dari channel marketing Anda? Jangan-jangan channel marketingnya didiemin aja. Ada yang chat nggak dijawab. Ada yang tanya nggak dijelasin. Ada yang minta atau ada yang komplain nggak dilayani. Nah, ini berbahaya. Tentukan customer relationship di setiap channel pemasaran Anda. Ya, sehingga bisa digunakan. Siapa aja? Bisa sales eksekutif, bisa sales support, bisa call center, bisa online support, ya, bisa auto support replay. Auto support replay. Ini yang menarik. Ya, sehingga banyak customer relationship strategi atau customer relationship orang atau lembaga atau badan atau sistem yang bisa membantu bisnis Anda. Tips berikutnya, strategi berikutnya dalam Anda membangun bisnis Anda. Strategi penjualan dengan value. Strategi penjualan dengan value yaitu Anda paham dengan benar apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Apa yang dibutuhkan oleh prospek yang mencari produk Anda. Sehingga Anda jelaskan value-nya. Bukan produknya. Yang Anda jelaskan dalam membuat strategi marketing adalah value-nya. Manfaatnya, ya, apa yang mereka akan dapat, dan juga bagaimana mereka bisa menemukan nilai-nilai terbaik yang Anda bisa berikan. Kadang-kadang kita lupa tentang value. Ya. Kadang-kadang yang tahu produk itu bagus hanya Anda sebagai ownernya. Tim Anda pun tidak paham. Kalau mereka tidak paham, bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada pelanggannya atau prospek yang mencari produk Anda dan membutuhkan produk Anda. Jadi jelaskan ini, ya, jelaskan value-nya, sehingga orang di luar sana walaupun belum berinteraksi dengan Anda, mereka tahu nilai-nilai apa yang Anda berikan lewat produk dan bisnis yang tadi Anda buat dan tawarkan. Ya, Anda harus tahu value yang Anda berikan ini membantu pelanggan Anda apa ya? Membantu pekerjaannya yang mana ya? Membantu hal yang mana dalam setiap aktivitas mereka ya, itu harus Anda tahu. Sehingga Anda bisa bikin konten marketingnya misalnya, konten promonya dengan tepat. Yang berikutnya Anda tahu apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka suka, sehingga Anda punya strategi bagaimana mendapatkan yang suka untuk segera berinteraksi dengan bisnis Anda, yang nggak suka Anda jelaskan sehingga mereka jadi suka. Sehingga produk dan value Anda ini benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Ya. Value proposition bisnis Anda sangat menentukan keberhasilan. Membangun bisnis di era digital tidak gampang saat ini karena saingannya banyak. Orang gampang dengan mudah masuk dan keluar di bisnis. Mereka bikin Instagram account tentang bisnis yang mereka jual padahal mereka nggak punya produknya. Mereka nggak punya jasanya. Mereka cuma buat channel marketingnya, ternyata mereka tumbuh. Ada yang menarik. Ada salah satu platform pengiriman barang, ya, logistik. Dia kantornya sangat kecil, tapi dia menawarkan yang murah, dan logistik company besar malah ngambil dari dia. Karena dia berhasil untuk mendapatkan barang-barang lewat dia. Ini jadi menarik. Ya, karena yang besar-besar kalah bersaing dengan orang yang bisa membuat channel marketing yang luar biasa, ya, channel marketing yang membuat model bisnis yang berbeda, sehingga dia bisa menawarkan dengan harga murah. Ini yang menarik. Keunikan merupakan value proposition. Pelayanan beda merupakan value proposition. Kecepatan dalam mengirimkan barang mungkin, kualitas terbaik mungkin, atau benefit yang Anda dapat setelah Anda memiliki barang tersebut, itu juga merupakan value proposition. Ya. Pastikan nilai-nilai ini benar-benar dipahami dan bisa secara konsisten disosialisasi, diinformasikan, bahkan dipromosikan di channel marketing Anda. Oke, berikutnya, tips berikutnya.
membangun mindset tim. Dengan 7 step sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, ya, sekarang saatnya Anda membangun tim Anda. Sehingga mindsetnya benar, dia paham tentang apa yang Anda lakukan dalam membangun tujuan baru, gitu ya. Terus membuat bisnis modelnya, membuat channel marketingnya, membuat go online-nya. Ini mereka paham. Sehingga mereka tidak sembarangan untuk menjual dengan cara mereka sendiri. Mereka harus paham. Karena mindset tim itu terbangun karena Anda paham dengan pasti bagaimana produk Anda, bagaimana jasa Anda bisa ditawarkan dengan cara yang sama oleh semua tim Anda. Dengan cara yang mengutamakan value dalam menjelaskannya. Membangun mindset ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ya. Tim Anda perlu paham tentang bagaimana mindset penjualnya. Bagaimana pengetahuan yang dia punya untuk dia menjual produknya, product knowledge-nya. Yang ketiga, keahlian apa yang dia butuhkan untuk dia bisa menawarkan produk atau jasa Anda. Ya, Anda harus punya pakemnya. Anda harus cek mana bagian-bagian penting dalam menjual produk atau jasa Anda. Bagaimana mereka mengkomunikasikan, itu perlu dilatih. Bukan sembarangan dia disuruh jualan, terus Anda lepas. Apa yang perlu Anda latih? Cara negosiasinya, cara presentasinya, dalam membuat presentasinya. Cara mereka berkomunikasi dengan kategori-kategori atau tipe-tipe bisnis yang berbeda. Ya, itu sangat penting untuk Anda perhatikan. Dan juga bagaimana mereka mengatur waktu mereka supaya efisien dan efektif. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian target mereka dari aktivitas yang mereka lakukan. Ya, jadi pastikan mindset, pengetahuan, keahlian, komunikasi, manajerialnya Anda training, Anda mentoring, dan Anda jelasin metodologi yang tepatnya. Sehingga mereka bisa menjalankan strategi dengan tepat sasaran. Berikutnya apa lagi? Nah, pada saat Anda melatih mindset ini untuk bisa bekerja, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, tidak lepas dari bagaimana mereka memiliki heart spirit dalam diri mereka. Perilaku mereka, ya, bagaimana mereka merasa mampu atau tidak dalam menjalankan pekerjaan mereka, bagaimana mereka punya belief system, keyakinan dalam menjual, keyakinan dalam menawarkan, keyakinan dalam menjelaskan, ini pengaruh. Jangan cuma sekedar Anda training sistemnya, tapi Anda nggak siapin mentalitasnya. Ya, Anda siapkan tools-nya, Anda siapkan peralatannya untuk mereka jualan, tapi Anda nggak siapkan value atau nilai-nilai yang ada di mereka. Ini yang menjadi sebuah hal penting. Yang terpenting adalah, 1, identitas mereka terhadap perusahaan jelas. Mereka memiliki rasa memiliki perusahaan. Ya, mereka benar-benar memiliki komitmen, memiliki hal yang baik untuk mereka bisa sustainable bersama perusahaan dalam membangun perusahaan. Karena mindset tim ini sangat unik, mindset tim ini sangat mudah berubah. Jadi pastikan Anda membangun performance yang baik, ya, kinerja yang baik, dan juga menciptakan yang namanya lingkungan di dalam bisnis yang mendukung. Yang membuat mereka untuk selalu punya inisiatif, untuk selalu berinovatif, agar bisnis Anda berjalan. Video kedua ini adalah video penutup, dan latihan dari apa yang Anda dapat di video kedua ini adalah tentang revenue model akan Anda bisa praktekin, karena nanti video tutorialnya akan saya sertakan. Ya, nanti Anda juga bisa mendapatkan tools-nya, ya. Dan materi ini adalah materi yang bisa membantu Anda untuk Anda melakukan perubahan secara mandiri. Ya, silakan Anda membeli produk-produk saya yang lain di Tip-Tip untuk Anda sukses di bisnis. Saya akan memberikan banyak lagi tip-tip bisnis yang sangat simpel, sangat mudah untuk diimplementasikan dalam upaya membantu Anda
mendapatkan informasi, strategi, dan metodologi bisnis secara mudah. Sekian dari saya, Coach Margeti Herwin. Sukses dan bisa implementasi tools ini secara mandiri. Come with me now. Come with me now. Kanvas strategi ini adalah tentang bagaimana Anda menentukan revenue model dari bisnis Anda. Kanvas ini sangat membantu Anda dalam menentukan mana pendapatan utama yang Anda targetkan untuk bisnis Anda bisa mencapai target pendapatan perusahaan, sehingga semua tim bisnis Anda memahami dengan bersama-sama menentukan atau melihat atau menganalisa mana yang menjadi target revenue utama sampai dengan revenue stream berikutnya. Kanvas strategi ini dibagi 5 kolom, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa nanti mengisi revenue stream 1 Anda apa yang utama, yang paling utama. Revenue stream 2 Anda apa, produknya, jenisnya, kategorinya. Ya, revenue stream 3 adalah kategori bisnis ketiga, ya pendapatan ketiga sampai berikutnya, dan juga others revenue. Anda nanti bisa membuat sesuai dengan target bisnis Anda, sesuai dengan usaha Anda, karena kanvas strategi ini sifatnya umum, bisa digunakan oleh semua bisnis untuk Anda benar-benar menentukan mana target utama dari pendapatan. Nah, ini saya kasih contoh tentang home hardware store, ya ini toko penjualan hardware peralatan rumah tangga gitu ya. Di sini ada revenue stream 1, toko ini menentukan keramik menjadi pendapatan utamanya. Pendapatan keduanya targetnya adalah sanitary product. Revenue stream 3-nya adalah home appliance, dan revenue stream 4-nya adalah material. Anda bisa taruh di others revenue jika ada revenue lain yang juga menjadi utama, tapi saya ambil 4 utama. Anda bisa juga menaruh bahwa target utama pendapatan Anda ambil dari channel Anda. Boleh-boleh aja. Tapi yang paling penting di sini Anda bisa melihat. Kalau Anda menentukan revenue stream berdasarkan produk, keuntungannya adalah Anda bisa menentukan stok inventory-nya. Kalau Anda menentukan revenue stream Anda dari channel marketing Anda, misalnya dari penjualan marketplace 1, marketplace 2, atau bahkan dari website Anda, atau bahkan dari sosial media Anda, ini akan menyulitkan Anda untuk menentukan stok inventory-nya. Tapi masing-masing jenis Anda yang lebih tahu. Anda bisa menentukannya karena klien saya ada yang berdasarkan produk, ada yang berdasarkan uang masuk dari channel marketing mereka. Nah, masukkan pula ya brand dari produk yang menjadi utama di kategori keramik tadi. Ini home hardware ini menentukan bahwa ini produk-produk yang utama. Sanitary product utamanya adalah produk-produk brand ini. Ya, home appliance-nya juga dia tulis, materialnya juga dia tulis. Ini penting untuk mengetahui bahwa target utama dari produk-produk ini atau brand-brand ini yang akan dikejar oleh tim SPG-nya atau tim penjualannya. Ya, dan mereka juga menentukan bahwa ini targetnya adalah 60% untuk revenue stream 1, 15% untuk revenue stream 2, 15% untuk revenue stream 3, dan 10% untuk revenue stream 4. Anda bisa bersepakat dengan tim Anda bahwa saya ingin target 100% adalah 1,3 M per bulan. Tapi mungkin 900 juta itu adalah target minimum yang harus dikejar, sehingga teman-teman di bisnis bisa memahami bahwa berapa nanti transaksi yang harus dicapai. Jadi di sini ditentukan targetnya, sehingga mereka ingin 1 bulan itu mendapat 1,5 miliar minimum, ya itu berarti 80%-nya, ya, dan 2,4 miliar ada target utamanya. Dijabarkan. Nah, mereka punya pasar eceran dan grosir. Eceran 80% ya untuk mendapatkan 7 juta per transaksi. Ya. Dia bisa mencapai target 500 juta dan juga 72 transaksi yang mesti harus dikejar dalam 1 bulan. Target maksimalnya adalah rata-rata 8 juta dengan 113 transaksi sehingga bisa dapat 900 juta. Grosirnya rata-rata 50 juta ditargetkan sehingga dapat 8 transaksi aja mereka sudah dapat 400 juta dan mudah-mudahan tercapai target utama atau bahkan minimum target yang diinginkan. Begitu pula dengan yang lain. Ya, Anda bisa menetapkan
ya, rata-rata transaksi, sehingga Anda bisa tahu bahwa yang warna hitam ini keyakinan 80% dan 2,4 M ini adalah target untuk keyakinan 100%. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa revenue stream di bisnis Anda harus Anda bagi seperti ini? Karena strategi yang akan dilakukan oleh Anda untuk membuat ya semua bagian-bagian revenue stream ini terjual itu berbeda. Kita tidak bisa membuat satu promo aja atau membuat satu strategi aja untuk semuanya terjual. Ini adalah hal yang paling penting diketahui oleh tim marketing Anda. Paling penting diketahui oleh para penjual Anda. Karena segmennya beda-beda. Lihat bisnis model yang pernah Anda buat, sehingga bisnis model akan melihat bahwa berapa revenue stream yang harus Anda kejar, sehingga 4 utama produk revenue ini Anda bisa jual, otomatis target Anda bisa tercapai. Dan jika yang lain itu terjual, itu adalah menjadi untung lebihnya Anda. Demikian penjelasan saya terhadap penggunaan revenue model strategi ini. Insya Allah ini akan membantu Anda untuk Anda meningkatkan penjualan Anda. Sampai ketemu dengan saya, Coach Margit Herwin. Sukses selalu untuk Anda semua.